Promosi buat Spider-Man 4 makin gencar saja nih. Bocoran foto-foto terbaru sudah rilis, dan Tom Holland baru saja melakukan wawancara besar-besaran. Tentu saja semua ini bakal kita bahas tuntas buat kalian dalam beberapa menit ke depan. Selain itu, kita juga bakal ngobrolin soal pemutaran perdana The Punisher dan pastinya tentang Disney Upfront, sebuah ajang presentasi yang dihadiri oleh Downey Jr., Tom Hiddleston, dan Paul Bettany untuk memamerkan masa depan Marvel. Teman-teman nih, jangan lupa buat kasih tombol suka dan tulis pendapat kalian soal episode spesial The Punisher di kolom komentar ya. Tapi kita mulai dulu dari Upfront, acara tahunan Disney buat para pengiklan. Secara mengejutkan, Robert Downey Jr. sendiri tiba-tiba datang ke sana buat ngenalin serial tentang Vision. Kemungkinan besar ini bukan berarti serialnya bakal nyambung banget sama Doomsday atau jadi proyek yang diandalkan banget. Ini malah kelihatan seolah Disney lagi apes banget sampai harus ngasih uang segepok ke Robert cuma buat pamer ke para pengiklan kalau dia balik lagi jadi ikon utama jagat sinema mereka. Langkah ini memang sengaja diambil biar orang-orang ingat lagi sama masa-masa kejayaan mereka dulu. Terlepas dari itu, Downey sempat nunjukin satu cuplikan video penuh yang sayangnya tidak dirilis secara daring. Kita cuma punya satu potongan gambar dan rangkuman cerita dari para penonton yang hadir di sana. Di cuplikan itu, Paul Bettany dalam wujud manusia tampak membuka kembali memori milik Vision di kepalanya, seolah memori itu membantunya buat ngerasain lagi emosi dari Ultron. Ultron sendiri anehnya juga muncul dalam wujud manusia dan diperankan lagi oleh James Spader, yang kemungkinan besar juga bakal jadi musuh utamanya, seperti yang dibocorkan di cuplikan tersebut. Selain itu, ada juga penampilan dari Rory Mollica yang bakal memerankan karakter Tommy versi dewasa, anak dari Vision dan Scarlet Witch. Menurut Paul Bettany, sebagian besar adegan nantinya bakal terjadi di dalam kepala Vision. Sejujurnya, Marvel kayaknya cuma mau menghemat anggaran efek visual saja. Biar tidak repot-repot bikin animasi komputer buat Vision dan Ultron, mereka milih mindahin sebagian cerita ke dalam pikiran Vision. Bettany menceritakan kalau karakter Vision yang merupakan robot android ini memang selalu membuat dan menduplikasi kecerdasan buatan di dalam kepalanya sendiri. Nah, kecerdasan-kecerdasan buatan inilah yang nantinya harus dihadapi oleh White Vision. Bettany juga mengonfirmasi kalau di antara sekian banyak kecerdasan buatan di kepalanya, ada sosok Ultron juga. Tapi karena Ultron ini psikopat, Vision sudah menyiapkan sistem pelindung khusus di dalam pikirannya buat mengurung dia. Meski begitu, kata sang aktor, cuman Ultron yang punya otak cukup encer di antara semua kecerdasan buatan itu untuk bisa membantu White Vision. Intinya, semua tanda mengarah pada Ultron yang bakal lolos dan bebas. Tapi sayangnya ini semua terjadi di tengah kondisi jagat sinema mereka yang mulai lesu dan kehilangan daya tariknya. Biar begitu, secara teknis ini adalah kelanjutan dari serial WandaVision yang harus kita akui sebagai salah satu karya terbaik sepanjang sejarah waralaba ini, terlepas dari bagaimana akhir ceritanya dulu. Bahkan, dari cuplikan videonya saja sudah kelihatan kalau atmosfer aneh bin ajaib yang mengaburkan batas kenyataan bakal dihadirkan kembali. Selain Ultron, di dalam kepala Vision nanti kita juga bakal melihat Edith, Friday, dan pada dasarnya semua kecerdasan buatan yang pernah muncul di jagat sinema ini. Kalau kita bisa sejenak melupakan tontonan kacau yang dirilis Marvel beberapa tahun belakangan ini, ide ini sebenarnya terdengar cukup menjanjikan. Dan seperti yang diumumkan oleh Downey Jr., serial ini bakal mendarat di Disney Plus pada tanggal 14 Oktober. Kita semua sangat menantikan kembalinya Scarlet Witch dan berharap Elizabeth Olsen sudah menyelesaikan syuting buat bagiannya di serial ini. Begitu juga buat film Doomsday, karena kita semua sudah kangen berat melihat sosok sang ibu di layar lebar. Kabar lain dari acara tersebut, Robert Downey Jr. menyebutkan kalau aset paling berharga buat studio mereka adalah para penggemar, dan proyek-proyek mendatang memang dibuat khusus demi mereka. Terus ada momen unik saat Tom Hiddleston entah kenapa bilang, "Aku mencintaimu 3.000 ke dia." Warganet di internet tentu saja langsung menganggap ini sebagai petunjuk kalau Loki bakal tewas di tangan Dr. Doom di film berikutnya. Adegan semacam ini memang sempat dirumorkan ada di dalam naskah Doomsday yang bocor. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Sekarang, mari kita beralih ke Spider-Man, karena Marvel baru saja merilis cuplikan singkat yang fokus membahas soal efek visual mereka. Cuplikan tersebut menunjukkan kalau sebagian besar efek di film ini dibuat secara langsung tanpa rekayasa komputer dan penggunaan grafis komputer sangatlah minim. Hal ini kelihatan dari satu adegan yang apik saat Spidey yang memakai kupluk sedang digebuki seseorang di tengah badai salju. Tapi perdebatan hangat di internet bukan dipicu oleh tampilan visual adegan itu, melainkan soal kapan latar waktu dari film Brand New Day ini terjadi secara urutan waktu cerita. Salju berarti musim dingin, dan film Spider-Man No Way Home memang berakhir saat musim dingin. Namun naskah yang bocor menunjukkan kalau Brand New Day bakal dimulai 9 bulan setelahnya.
yang berarti latarnya sudah masuk musim panas atau musim gugur tanpa adanya salju sama sekali. Apalagi kita juga bakal disuguhi lompatan waktu selama 4 tahun ke depan. Hampir bisa dipastikan kalau adegan bersalju di cuplikan itu cuma potongan dari kumpulan adegan masa lalu yang menceritakan bagaimana cara Peter bertahan hidup selama 4 tahun tersebut. Tapi intinya, bagaimanapun rumitnya, semua lompatan waktu ini membuat kejadian di Brand New Day bakal berjalan berdekatan dengan adegan setelah kredit film Thunderbolts. Adegan itu sendiri berlatar 14 bulan setelah kejadian utama di film Thunderbolts. Biar kalian tidak pusing menghitung urutan waktu Marvel yang luar biasa ruwet ini, mari langsung kita bahas intinya saja. Semua hal memang mengarah pada fakta kalau cerita utama dari Spider-Man 4 secara urutan waktu bakal sangat dekat dengan Doomsday. Ini adalah poin yang krusial. Karena buat yang lupa, awalnya film Doomsday dijadwalkan tayang sebelum Brand New Day, tepatnya pada bulan Mei 26. Namun kemudian Russo Brothers menggeser jadwal rilis film Avengers, sementara film Si Manusia Laba-Laba versi Holland yang naskahnya sudah rampung saat itu tetap dibiarkan tayang sesuai jadwal semula. Semakin banyak cuplikan adegan dan bocoran info yang kita dapat, semakin jelas kalau Brand New Day punya kaitan erat dengan Doomsday dalam hal urutan waktu cerita. Contohnya, di film Avengers yang rilis sebelum Spider-Man, baru di bagian akhir ada karakter yang ingat kalau si manusia laba-laba tidak ada bersama mereka. Lalu barulah muncul adegan setelah kredit yang menjelaskan apa saja yang dia lakukan selama ini. Bahkan ada teori yang menyebut kalau Spider-Man 4 ini malah berlatar setelah kejadian di Doomsday. Sama seperti rencana awalnya dulu. Tentu kita tidak usah berharap ada kejutan yang kelewat luar biasa. Tapi jangan sampai kalian melewatkan adegan setelah kreditnya nanti. Karena kabarnya ini bakal jadi salah satu adegan setelah kredit paling epik sepanjang sejarah film pahlawan super. Sebelumnya, banyak orang mengira kalau episode spesial The Punisher yang baru saja rilis kemarin-kemarin itu adalah cerita pembuka buat film Spider-Man terbaru. Secara teori memang seperti itu kejadiannya, tapi bukan secara langsung melainkan sebagai kiasan saja. Karena episode spesial The Punisher ini cuma berfungsi sebagai penambal celah cerita. Episode ini menjelaskan bagaimana Frank Castle bisa berubah dari seorang pembantai berdarah dingin di akhir musim kedua. Versi Netflix menjadi sosok pahlawan klasik di Spider-Man 4. Singkat cerita, dia sebenarnya enggan terlibat dan masih merindukan keluarganya. Tapi takdir menuntunnya untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang mirip dengan putrinya. Hingga akhirnya dia sadar kalau dia masih bisa melakukan hal berguna. Kisah ini mengambil porsi 20 menit kedua, sekaligus menjadi penutup dari episode spesial yang singkat ini. Sementara 20 menit pertama hanyalah rangkuman masa lalu Frank Castle bagi para penonton yang belum pernah menyaksikan serial versi Netflix. Setelah itu, Castle menghabisi sisa-sisa komplotan penjahat di wilayahnya. Mengenakan kostum klasiknya yang nanti bakal muncul di Spider-Man 4, lalu pergi membasmi kejahatan. Sama sekali tidak ada kemunculan Spidey ataupun petunjuk lain di sana. Dan ini jadi masalah besar buat Marvel. Dunia yang harusnya ramai dipenuhi pahlawan super malah terasa sepi melompong. Ditambah lagi, Peter Parker seolah tidak peduli kalau Kingpin menculik dan menyiksa para pahlawan super secara massal. Yah, sebenarnya bukannya dia tidak peduli sih, tapi kita cuma bisa mengetahui hal itu lewat petunjuk tersirat dalam salah satu obrolan di filmnya nanti. Hubungan antar proyek ini terasa sangat minim, dan proyek pelengkap seperti episode spesial The Punisher yang harusnya bisa menjadi jembatan penghubung malah berakhir jadi tontonan tunggal yang berdiri sendiri. Benar-benar lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Potongan gambar dengan wajah buram itu memang sempat jadi bahan lelucon di internet, tapi efek visual dan penataan adegan aksi di The Punisher sebenarnya digarap dengan apik. Ini jauh lebih bagus ketimbang di Daredevil, yang pergerakan kameranya malah kelihatan seperti juru kamera sedang berantem melawan kameranya sendiri daripada merekam aksi para karakternya. Tidak ada potongan adegan yang murahan, semuanya terlihat dinamis dan memanjakan mata. Namun yang terpenting, ini menjadi bukti kalau Jon Bernthal masih punya potensi luar biasa yang belum digali sepenuhnya oleh Marvel. Buktinya ada di bawah ini. Sejak awal rilis, proyek sempalan ini sudah berhasil meraup jumlah penonton yang lebih banyak ketimbang Daredevil. Tidak heran kalau Jon Bernthal sempat berujar setelah acara pemutaran perdana bahwa dia sangat ingin melihat film solo untuk karakternya tersebut. Kalau film Spider-Man 4 nanti sukses besar di pasaran, peluang buat hal itu terwujud sangatlah terbuka lebar. Sementara itu, mari kita bahas gambar konsep terbaru dari Doomsday yang sempat bocor di Chili. Di sana kita bisa melihat desain penampilan baru untuk para karakter filmnya. Penampilan Thor terlihat persis seperti dirinya saat era Avengers Infinity War. Anthony Mackie muncul dengan kostum baru lainnya dan tetap memegang peran resmi sebagai Captain America. Begitu pula dengan Shuri, yang terlepas dari segala selentingan miring soal Damson Idris, dipastikan bakal tetap bertahan sebagai sosok utama Black Panther, setidaknya di film Doomsday nanti.
Para anggota Fantastic Four juga tampil dengan jaket baru mereka. Sedangkan bagi para penonton lama, ada kabar gembira kalau Kelsey Grammer bakal dimunculkan kembali sebagai sosok Beast. Kita cuma bisa berharap agar Marvel tidak latah mengikuti tren buruk saat ini, di mana kualitas visual film-film zaman sekarang justru kelihatan lebih ampas ketimbang film-film keluaran tahun 2000-an dulu. Kabar mengejutkan juga datang dari DC, di mana Matt Reeves sudah mulai mencuri perhatian lewat promosi film The Batman 2. Sebagai pemanasan, sang sutradara mengonfirmasi keterlibatan Scarlett Johansson dan Sebastian Stan dalam proyek ini. Ternyata rombongan bintang legendaris Marvel yang pindah lapak tidak berhenti sampai di situ saja, karena Reeves juga berhasil memboyong Brian Tyree Henry, pemeran karakter Phastos di film Eternals, untuk ikut menyeberang ke DC. Reeves juga membagikan cuplikan foto bersalju di sekitar mobil Batmobile, yang langsung diartikan oleh banyak orang sebagai kode keras bakal munculnya karakter Mr. Freeze. Bahkan ada yang berani berspekulasi kalau karakter tersebut bakal diperankan oleh Sebastian Koch, aktor lain yang namanya diumumkan oleh Reeves tanpa disebutkan peran spesifiknya. Bagaimanapun jadinya nanti, jajaran pemeran film ini jelas bertabur bintang kelas atas, dan sang sutradara tampaknya sangat serius untuk membungkam mulut para pencibir. Kondisi serupa juga dialami oleh tim produksi Green Lantern yang sempat dihujat habis-habisan gara-gara kurangnya nuansa warna hijau di dalam video cuplikan mereka. Sampai-sampai videonya harus ditarik dari semua platform untuk kemudian memulai ulang seluruh rangkaian promosinya. Langkah awal perbaikan ini dilakukan dengan merilis deretan foto terbaru serta sesi wawancara bersama para pemerannya. Di sesi itu, Day membeberkan kalau secara garis waktu, sebagian cerita serial ini bakal berlatar di tahun 2016 dan sebagian lagi di tahun 26. Karakter Sinestro dikonfirmasi bakal menjadi musuh utamanya, dan penonton harus bersiap dengan beberapa perubahan besar dari cerita aslinya. Pasalnya, berbeda dengan versi komik, karakter Jon Stewart di sini tidak akan langsung terpilih sebagai pembawa cincin, melainkan memulai perannya sebagai seorang anak magang saja. Dia bakal direkrut oleh Green Lantern Corps sebagai cadangan jika sewaktu-waktu Hal Jordan gugur, sebuah keputusan yang terbilang unik mengingat di komiknya, justru cincin itu sendiri yang mendatangi dan memilih tuannya, bukan sebaliknya. Menurut penanggung jawab produksi acara, konsep baru ini punya alasan kuat di baliknya, walau untuk saat ini, taktik penyelamatan reputasi mereka terlihat belum berjalan mulus. Bahkan kolom komentar James Gunn di Twitter sampai dibanjiri kritik pedas dari para penggemar yang tidak puas dengan arah serial ini. Jadi mari kita lihat apakah era baru DC ini mampu memberikan kejutan yang berarti. Gunn sendiri saat ini sedang memusatkan perhatiannya pada proyek film Superman 2, di mana dia berniat mengumpulkan para anggota resmi Justice League. Di samping kehadiran Adria Arjona yang bakal memerankan sosok Wonder Woman versi luar angkasa, beredar kabar kalau Jason Momoa juga sempat terlihat di lokasi syuting wilayah Atlanta. Selain itu, jajaran pemeran seperti Eddie Gattegi, Mikaela Hoover, dan praktis hampir seluruh aktor dari bagian pertama juga mengumumkan kalau mereka sedang bersiap-siap. Tidak ketinggalan, Millie Alcock juga sempat tertangkap kamera berada di lokasi, meski ada kemungkinan dia cuma mampir sebentar buat keperluan syuting tambahan film solonya sendiri. Bicara soal film solonya itu, prediksi pendapatannya belakangan ini justru mengalami peningkatan yang cukup bagus. Para pengamat dari Quorum mencatat kalau tingkat ketertarikan publik terhadap proyek Supergirl di berbagai media sosial berada sedikit di atas film Mortal Kombat 2, yakni 53 berbanding 48%. Biasanya, angka-angka riset semacam ini punya kaitan erat dengan total perolehan pendapatan kotor filmnya nanti. Dan bisa dibilang kalau di wilayah Amerika Serikat, pekan perdana penayangan film yang dibintangi Millie Alcock ini diperkirakan mampu meraup pendapatan di kisaran 60 juta dolar. Tapi perkiraan itu baru hitungan awal karena proses promosi filmnya sendiri belum berjalan penuh. Jadi pihak Warner Brothers masih punya peluang sangat besar buat mendongkrak angka tersebut sampai menembus 100 juta dolar, yang otomatis bakal menyejajarkan posisi Supergirl dengan Fantastic Four. Apakah Gunn sanggup membuktikannya? Dan apakah kalian sendiri optimis dengan proyek Supergirl ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sementara itu, kami pamit dulu buat menunggu rilisnya cuplikan-cuplikan terbaru dari Marvel yang dipastikan bakal tayang sebelum pemutaran perdana film The Mandalorian and Grogu minggu depan. Pembahasan lengkapnya pasti bakal langsung kami buat secepat mungkin, jadi jangan lupa buat menyalakan lonceng notifikasi kalian, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.